Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Arifin. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang noun atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata benda. Nah sebelumnya nih adik-adik, sebelum mempelajari tentang apa itu noun ya, kita harus tahu dulu nih bahwa noun itu dibagi menjadi dua bagian. Ada countable noun dan uncountable noun. Sebelum jauh mengetahui perbedaan dari dua kata benda ini, kita harus tahu dulu apa arti dari noun dan fungsi dari kata benda itu sendiri. Nah, noun itu adalah kata yang menunjukkan suatu objek. Objeknya bisa bermacam-macam nih adik-adik. Bisa hewan, bisa juga tumbuhan, atau manusia itu sendiri. Ya. Sedangkan fungsinya itu bisa sebagai objek dan bisa juga sebagai subjek. Nah, sekarang kita mengetahui nih, apa itu perbedaan dari countable noun dan uncountable noun. Nah, kita bahas nih ya dari satu-satu. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung dengan angka. Contohnya seperti books, kemudian apple, pencil, chairs, table, dan lain sebagainya. Nah, kakak yakin adik-adik pasti sudah mengetahui ya benda-benda yang dapat dihitung ya, karena setiap hari bisa menjumpai kata-kata yang dapat dihitung di sekitar kita. Nah, sedangkan uncountable noun itu adalah kata yang tidak dapat dihitung dengan angka. Bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, yang pertama adalah kata benda yang terdiri dari sekumpulan benda-benda sejenis. Contohnya seperti clothing, kemudian foods, ya, dan lain sebagainya. Nah, clothing kenapa disebut dengan uncountable noun? Karena pakaian kan terdiri dari berbagai macam ya, tapi sejenis. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai benda yang bisa dihitung. Nah, pakaian ini dikategorikan sebagai uncountable noun karena jumlahnya sangat banyak. Itu satu jenis. Nah, kemudian food. Ya, food itu juga bermacam-macam. Ya, ada makanan dari Cina, Indonesia, kemudian bentuknya juga ada makanan seperti mie instan, nasi goreng, kemudian ada goreng ayam. Nah, banyak lain sebagainya di dunia ini. Jadi food study itu dikategorikan sebagai uncountable noun. Kemudian yang kedua ada zat cair seperti water, kemudian coffee, kemudian tea, milk, ya. Nah, itu adalah benda yang tidak dapat dihitung ya, karena kita tidak mungkin dong menghitung air ya, jumlahnya ada berapa banyak, dan kemudian kopi karena itu dalam bentuk zat cair. Nah, selanjutnya selain benda-benda tadi ya, untuk uncountable noun juga contoh lainnya adalah zat padat. Contoh dari zat padat ini seperti paper, kemudian wood ya, itu adalah kata-kata benda yang tidak dapat dihitung ya, karena kita tidak mungkin dong menghitung lembaran-lembaran kertas ya dalam suatu buku. Nah, itu juga tidak bisa dihitung. Kemudian ada zat gas seperti air atau udara, kemudian ada pollution ya, polusi, itu juga salah satu benda yang tidak dapat dihitung. Nah, selanjutnya ada benda-benda yang abstrak seperti contohnya fun, kegembiraan, kemudian ada health, kesehatan ya, kemudian information, informasi, itu juga benda-benda yang tidak dapat kita hitung. Nah, kemudian ada lagi bahasa. Nah, seperti yang kita pelajari saat ini, English. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di dunia ini kita mempunyai berbagai macam bahasa di dunia ya. Salah satu contohnya ada English, kemudian Spanish, Arabic, dan Indonesian language yang kita pakai sehari-hari, itu juga termasuk ke dalam uncountable noun. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ada juga hobi ya, atau kesenangan seperti contohnya football, kemudian volleyball, kemudian fishing ya. Itu juga salah satu benda yang tidak dapat dihitung. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana ya cara penggunaan kata benda ini ke dalam satu kalimat? Nah, kita akan mempelajarinya bersama nih adik-adik. Nah, kali ini kita akan mempelajari kata benda yang diaplikasikan dalam suatu kalimat. Nah, dalam kalimat pun penggunaan countable noun dan uncountable noun ini berbeda. Nah, dalam contoh ketika kata benda dibuat kalimat ya, kata bendanya kata benda yang countable noun dulu nih adik-adik. Contohnya nih, pertama
ada she is not reading a magazine. Nah, ciri khusus dari countable noun ini ada artikel e dalam satu kalimat tersebut. Nah, kata e ini, artikel e ini menunjukkan bahwa di dalam kalimat tersebut ada kata benda yang dapat dihitung. Yang mana nih adik-adik kata bendanya? Yaitu adalah magazine. Nah, magazine ini adalah kata benda yang dapat dihitung atau countable noun. Kemudian apa lagi nih adik-adik? The vase is on the table. Ya, di sini kata bendanya apa nih adik-adik? Ya, betul, vase. Nah, vase ini atau vas bunga adalah kata benda yang dapat dihitung. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kalimat uncountable noun. Nah, contohnya apa nih adik-adik? Pertama, nih, kakak akan kasih contoh. Kalimatnya adalah I always drink the water. Di mana kata benda yang tidak dapat dihitungnya? Ya, betul sekali, the water. Nah, tadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa water adalah zat cair yang tidak dapat dihitung, ya, atau disebut juga dengan uncountable noun. Yang kedua, contoh kedua adalah milk is very good for our health. Nah, ini juga milk itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, kemudian yang ketiga, contoh kalimatnya adalah mother buys some sugar in the grocery store. Ya, ibu membeli sedikit gula di toko bahan makanan. Di sini yang mana kata benda yang tidak dapat dihitungnya? Ya, betul sekali, sugar. Nah, sugar di sini adalah partikel yang tidak dapat dihitung, ya, karena tidak mungkin dong ya kita menghitung butiran-butiran gula, ya. Nah, itulah contoh-contoh kata benda yang diaplikasikan ke dalam suatu kalimat. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you guys!